Nyala api di Cikarang, Bekasi, Januari 2012. Dingin subuh di kawasan industri Egypt tidak memadamkan nyala kemarahan. Ahmad, seorang buruh kontrak di pabrik perakitan elektronik, mengusap lelah di wajahnya. 5 tahun bekerja, statusnya masih outsourcing, gajinya hanya sebatas UMK lama. Setiap akhir bulan ia harus memutar otak agar uangnya cukup untuk sewa kontrakan dan susu anaknya. Pagi itu udara bukan hanya membawa dingin, tapi juga kabar buruk. Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan Apindo. Kenaikan UMK yang sudah dijanjikan, yang sempat memberinya harapan setinggi langit, mendadak dibatalkan. Mereka mengkhianati kita, Med, teriak Sulaiman, koordinator serikat dari pabrik sebelah, wajahnya memerah. Kita sudah mengalah, tapi mereka tetap ingin kita dibayar murah. Keputusan itu adalah percikan api yang membakar Bekasi. Pagi itu puluhan buruh mulai berkumpul di gerbang pabrik Ahmad. Jumlah mereka cepat sekali berlipat ganda, mengalir dari pabrik-pabrik di sekitar Egypt, Jababeka, hingga Hyundai. Mereka bukan hanya menuntut UMK yang layak, tapi juga sebuah kata, Hostam. Hapuskan outsourcing, tolak upah murah, mogok total seru masa. Ahmad yang biasanya pendiam ikut terdorong dalam gelombang. Ia ingat wajah istrinya. Ia ingat janji untuk menyekolahkan anaknya. Ketakutan akan PHK dikalahkan oleh kemarahan terhadap ketidakpastian kerja yang seolah abadi. Gelombang aksi membesar menjadi taktik yang brutal namun efektif. Geruduk pabrik. Selama berbulan-bulan dari Mei hingga Oktober, rombongan buruh dari berbagai serikat bergerak bagai air bah, membanjiri satu persatu pabrik di kawasan industri. Mereka mendatangi pabrik yang mempekerjakan ribuan buruh outsourcing secara tidak manusiawi, menuntut perundingan di tempat. Seketika itu juga, puncaknya adalah di PT Patria. 10.000 buruh berkumpul, memadati jalanan. Spanduk-spanduk besar melambai di bawah terik matahari, menggemakan persatuan. Setiap pabrik yang digeruduk berakhir dengan satu hal, perjanjian bersama, PB. Buruh outsourcing diangkat, status kerja diubah. Kemenangan demi kemenangan kecil direbut melalui solidaritas yang tak kenal batas. Mogok nasional pun tiba pada 3 Oktober. Bekasi menjadi jantungnya. Pagi itu, jalan tol Jakarta-Cikampek di sekitar Bekasi, yang biasanya ramai lancar oleh truk-truk pengangkut barang, kini sepi. Pintu-pintu tol seperti Cikarang Barat, Cikarang Utama, Cibitung, dan Tambun tertutup rapat, dijaga oleh barisan buruh yang kokoh. Tak ada kendaraan yang bisa masuk atau keluar, memutus urat nadi logistik ibu kota dan industri. Di dalam kawasan industri, pemandangan serupa terjadi. Gerbang-gerbang raksasa di Egypt, Jababeka, Delta Mas, MM2100, dan Hyundai yang biasanya selalu terbuka menyambut shift pagi, kini terkunci rapat. Rantai dan gembok terpasang di beberapa titik, namun yang jauh lebih efektif adalah lautan manusia. Ribuan buruh memenuhi jalanan industri, memblokir akses ke pabrik-pabrik otomotif, elektronik, hingga garmen. Produksi terhenti total. Mesin-mesin senyap, jalur perakitan kosong melompong. Ratusan ribu buruh serentak meletakkan pekerjaan mereka, menciptakan keheningan yang mencekam namun penuh makna. Itu adalah keheningan yang berbicara lebih keras daripada mesin-mesin yang bising. Itu adalah keheningan yang menegaskan bahwa merekalah denyut nadi ekonomi. Dan tanpa mereka semuanya berhenti. Ahmad berdiri di tengah ribuan kawan buruh. Ia tahu ini baru permulaan, perlawanan ini akan panjang. Namun ketika ia melihat kawan-kawan outsourcingnya di pabrik sebelah tersenyum, berpelukan merayakan status kerja baru mereka, Ahmad merasakan sesuatu. Bukan lagi sekadar upah, bukan lagi sekadar status. Ia merasakan kekuatan kolektif yang tak bisa dibungkam oleh palu pengadilan atau gerbang pabrik baja. Kekuatan yang mampu menutup tol dan membungkam seluruh kawasan industri. Tahun 2012 adalah tahun ketika buruh Bekasi membuktikan bahwa suara mereka, ketika bersatu, mampu mengguncang fondasi kawasan industri. Api telah dinyalakan dan ia tak akan pernah mati.